Oke, di sesi 2 ini kita akan mempelajari atau mengenal lebih awal mengenai atau tentang si Android Studio. Oke, ini akan. Oke, jadi nanti kita akan belajar membuat project baru menggunakan Android Studio 3.0. Jadi minimumnya nanti pakai 3.0, tapi kalau sudah terlanjur menginstal versi di bawah 3.0 tidak masalah. Lalu nanti ini tampilan awal project jika kalian baru pertama kali membuka Android Studio gitu. Nanti dia akan memilih atau memberikan opsi beberapa. Nah, yang kita akan gunakan yaitu nanti start a new Android Studio project. Kita bikin projectnya terlebih dahulu. Nah, saya akan skip beberapa teori di sini. Nanti kita akan coba langsung di prakteknya. Lalu setelah itu nanti akan muncul pilihan untuk template activity-nya. Apa itu activity? Itu harusnya dijelaskan di teori di sesi 2 atau di sesi 3. Nah, kita hanya pengenalan saja nanti. Lalu, nanti Anda akan diminta untuk mengisi identitas proyeknya. Ini pun nanti akan sama saya jelaskan di praktek. Ini untuk tampilan awal project, kalian harusnya lebih sudah paham. Ini fungsinya untuk apa, ini itu apa, dan seterusnya. Karena ini sudah ditugaskan, nanti tugasnya harap dikumpulkan. Lalu setelah itu, jika sudah, kalian harus membuat sebuah virtualisasi. Virtualisasi di Android Studio nanti menggunakan Android Virtual Device Manager atau AVD Manager. Ini adalah bagian yang agak sedikit berat di Android Studio karena dia akan membuat sebuah virtualisasi Android yang nantinya akan mengeksekusi source code kalian. Jika memang nanti dirasa berat, lebih baik nanti kalian untuk instalasinya tidak menggunakan AVD tapi langsung diarahkan ke handphonenya. Handphone kalian harus terhubung dengan PC-nya menggunakan kabel data. Nah, nanti caranya kalian tinggal masuk ke developer option, nanti USB debugging-nya dan developer option-nya dinyalakan. Jika ada pertanyaan nanti seputar tersebut nanti bisa ditanyakan di forum diskusi. Nah, ini bentuk virtualisasinya. Jadi nanti ada Android di layar monitornya. Atau mungkin nanti kalian pakai virtualisasi tools yang ketiga atau third party. Nah, nanti juga kita akan mempelajari tentang layouting. Jadi kita hari ini hanya untuk membuat desain saja, belum ke source code logikanya. Nah, nanti kalian akan banyak bermain dengan komponen view, namespace, attribute, value. Namespace ini kalian perlu pelajari fungsi-fungsinya untuk apa saja sih, serta value-nya isinya apa saja. Lalu yang kita pelajari sebagai awal nanti kita menggunakan linear layout karena kalau kalian pakai Android versi 3 ke atas, defaultnya adalah constraint layout. Constraint layout nanti layoutingnya menggunakan koordinat. Gitu ya. Tapi kalau linear layout nanti untuk mengatur elemennya dia hanya ada satu arah, horizontal atau vertikal. Kita lihat nanti perbedaannya di praktek. Nah, nanti kita akan mencoba untuk membuat seperti ini, lalu seperti ini. Selanjutnya nanti ada tugas yang akan saya jelaskan di forum. Oke, yang pertama seperti saya jelaskan, kalian pilih Start a new Android project. Nah, di sini nanti ada banyak, ada yang basic activity, dia udah punya ini button, lalu ada button navigasinya dan seterusnya. Ada banyak, nanti kalian tinggal sesuaikan saja. Nah, sebagai awal kita pakai yang empty activity terlebih dahulu. Lalu nama aplikasinya kalian tuliskan, misal latihan sesi 2. Gitu. Nanti package-nya nggak usah dirubah-rubah, tinggal kalian pilih lokasi penyimpanan projectnya mau di mana. Lalu di sini ada dua pilihan bahasa, ada Kotlin dan Java. Nah, kita pakainya Java. Lalu di sini ada minimum API level. Nah, minimum API level ini digunakan untuk
si aplikasi kalian nanti akan digunakan di require-nya berapa sih, minimum require-nya, kebutuhan perangkat lunaknya, OS-nya minimumnya seperti apa. Nah, kita pakai yang terendah aja. Di sini yang saya gunakan ICS gitu ya. Karena yang terbaru nanti Android Key, Android 10 gitu. Kalau kalian pilihnya Android 10, sedangkan OS kalian cuman misal Oreo, itu gak akan bisa diinstal. Jadi kita pilih yang ICS saja. Lalu setelah itu tidak usah diapa-apakan lagi, tinggal kita pilih finish. Nah, di sini agak sedikit lama karena harus sinkronisasi atau build dulu si projectnya. Gitu. Nah, ini fungsinya untuk apa? Nanti akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Seperti itu. Nah, setelah itu yang harus kalian lakukan adalah kalian harus menginstal Android Virtual Device Manager atau AVD Manager. Kalian tinggal pilih di sini untuk virtualisasinya, buka AVD Manager. Lalu di sini ada pilihan, misalnya yang saya ini hapus dulu. Bagaimana hapus? Android bersama. Oh, bisa. Nah, nanti munculnya seperti ini. Kalian tinggal klik virtual device. Nah, kalian tinggal pilih nanti mau HP-nya tipe apa gitu. Misal saya pakai Pixel yang 5 inci. Lalu next. Setelah itu nanti OS-nya. Nah, ini agak lama prosesnya karena harus download dulu. Kebetulan saya udah download. Saya pakainya yang Pi. Next. Lalu nanti boleh dinamain, boleh tidak. Bentuknya mau landscape, mau portrait. Lalu kita finish. Oke, setelah itu close saja. Selesai. Oke. Nah, di sini nanti secara default dia akan buat dua buah file. Yang pertama ada mainActivity.java, ini ada kelas Java-nya. Nanti logika-logika untuk aksi akan disimpan di sini fungsinya. Lalu ada activity main.xml. Oke. Ini nanti defaultnya seperti ini, ada tampilan desainnya, ada blueprintnya. Nah, di sini ada palette. Kalian sebenarnya bisa drag and drop secara langsung, tapi untuk pembelajaran kita gunakan teksnya. Saya lebih suka yang ini, desain. Nah, yang tadi saya jelaskan, jadi secara default kalau kita pakainya Android 3 ke atas, dia udah pakai constraint layout. Nah, untuk pembelajaran kita ganti aja ini jadi linear layout. Kita hapus. Sorry. Kita hapus jadi linear layout. Nah, ini udah ada autocomplete, kalian tinggal cukup ketik enter. Selesai. Gitu. Nah, linear layout perlu yang namanya Android orientasi, karena tadi yang saya jelaskan dia mau vertikal atau mau horizontal. Misal kita pilih yang vertikal. Nanti kalau vertikal berurut ke atas. Gitu ya. Nah, nanti kita akan buat seperti ini. Gitu ya. Nah, ini. Kita akan buat tiga buah button untuk menampilkan abjad kita alfabet ya, dari A sampai Z. Itu bagaimana caranya? Ini kita hapus. Kalian tinggal ketik kurung sikut, nanti akan muncul banyak pilihan. Ada button, ini untuk membuat button, ada edit text, ini kayak ya text field kalau di web. Dan ada banyak lainnya. Nah, kita pilih button. Nah, ini ada pilihan yang pertama kalau kita enter ada layout width atau panjangnya. Kalian panjangnya tinggal ikutin mau wrap content atau match parent. Kalau match parent dia akan mengikuti ukuran si layarnya, berapa panjangnya. Kalau wrap content dia akan mengikuti jumlah isi dari kontennya. Nah, kita pilih match parent. Misal height-nya kita 100 dp. Nah, di sini status atau satuannya pakai dpixel ya. Itu udah dijelaskan di materi teori. Mari saya lihat.
Nah, nanti di desain akan muncul sebuah button ukurannya mengikuti layarnya. Nah, selain itu kalian juga perlu tambahkan ID identity. Nah, identitinya kita pakai ini, langsung ada muncul add ID, misal button 1. Lalu setelah itu Android text, kita masukin A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Kalau sudah, kita tutup. Sama kayak tag HTML sebenarnya. Nah, gitu. Selesai. Satu button selesai. Untuk buat button kedua, kita akan buat setengahnya. Misal seperti ini. Mengikuti bentuk kontennya. Nah, kita pakainya berarti layout width-nya wrap. Nah, dia akan mengikuti jumlah si kontennya. Si dari konten tersebut. Kita ini kasih nama button 2. Lalu untuk button ketiga, misal kita pakainya jangan wrap konten, tapi kita pakainya misal 100 dp juga. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk linear layout. Linear layout nanti susunannya kalau vertikal dia akan ke bawah. Disusun secara vertikal. Ini kalau mau dieksekusikan tinggal jalankan yang ini run. Ini prosesnya agak lama. Sambil tunggu. Nah, nanti akan muncul nggak ada error katanya. Ini pakai Google Pixel. Kalau ini ada simbol seperti ini, sebenarnya ini adalah warning ya. Jadi harusnya string kita masukkan ke res value string. Cuma nanti kita akan pelajari di sesi-sesi selanjutnya. Ini sebagai dasar aja. Ini masih belum muncul. Ingat tadi match parent dia akan mengikuti ukuran layarnya panjangnya. Kalau wrap konten dia akan mengikuti si kontennya. Gitu ya. Nah, kalau udah nyala gini nanti jangan di close, biarkan aja, nanti tinggal kita refresh aja. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Kalau diklik belum terjadi apa-apa karena kita belum memberikan aksi. Lalu gimana kalau misal kita pakainya orientasinya, copy dulu biar capek. Orientasinya horizontal. Nah, hasilnya nanti kalau kita buat sebuah button, nah misal ininya 100 dp, kita pakainya 100 dp. Misal kita belum pakai ID karena belum digunakan, misal pakai Android text langsung. Ini banyak langsung pilihannya autocomplete, kalian tinggal Ctrl Enter mau pakai apa, margin dan lain-lain. Banyak ya. Tuh kalau yang nggak bisa pasti coret. Teks tadi tuh. Seperti ini. Tutup lagi. Kita bikin 3.
nanti hasilnya ke samping. Ini kalau kita pakainya horizontal, akan ke samping. Ada banyak, pasti ke samping. Oke, sambil nunggu mungkin nanti bakal muncul pertanyaan kayak di tugasnya. Ini. Nah ini, Pak memungkinkan nggak misal kalau nanti seperti ini, ada yang horizontal, ada yang vertikal. Itu di Android Studio-nya bagaimana, Pak? Misal, nah di dalam layout nanti kalian boleh tambahkan layout kembali. Misal ini pakainya vertikal, biar ke bawah. Nah di dalamnya kalian tambahkan linear layout kembali juga boleh. Linear layout yang di dalamnya untuk misal orientasinya ini vertikal. Nanti kerjakan dulu yang vertikalnya. Setelah itu tutup, bikin yang horizontalnya seperti apa, dan seterusnya. Itu mungkin cukup segitu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di forum diskusi. Terima kasih.